Ya, ketemu lagi dengan saya, Paulus Wiratno, dalam program Making Life Better. Dan di belakang saya ini ada bapak ibu yang kerja keras, ya kan? Ada yang dari jam berapa tadi, Bu? Jam 8 sudah kerja ya? Jam 8 sampai jam 5 atau jam 4 nanti ya. Jam 4 sore, jadi 8 jam kerja. Nah, kalau saya tanya kepada beliau-beliau ini, kenapa kerja? Untuk apa kerja, Bu? Makan. Untuk nyari makan. Kebanyakan manusia bekerja untuk nyari makan. Menyambung hidup. Menyambung hidup katanya. Menyambung hidup. Tapi kalau dari lahir sampai mati kerjanya untuk cari makan, katanya tidak beda kita dengan seekor burung yang bangun pagi jam 2 dan tidur jam 9 malam karena harus kasih makan anaknya 400 kali sehari. Masa kerjanya untuk cari makan, ya kan? Kalau saya ketemu dengan Pak Misra tadi ya, Pak, saya ketemu dengan Pak Misra, saya tanya, nyari apa di sini, Pak? Nyari makan, Pak. Kemudian 10 tahun kemudian saya ketemu lagi di Banyuwangi, Pak, nyari apa di sini, Pak? Nyari makan, Pak. 70 tahun kemudian saya ketemu lagi, mungkin sudah ada di Jajak atau di mana saya ketemu, sudah pakai teken tuh, saya tanya, nyari apa di sini, Pak? Jawab, nyari makan. Masa hidup sekali hanya untuk nyari makan, ya kan? Saya belajar bahwa di dunia ini orang melakukan sesuatu untuk 4 alasan. 1, untuk cari makan. Memang harus nyari makan. Kalau pengangguran itu biasanya tidak bahagia, ya kan? Jangan yang tidak bekerja jangan makan. Kan ada firman yang bilangnya seperti itu, sabda Tuhan yang bilang yang tidak bekerja jangan makan, ya kan? Makanya biasanya pengangguran itu tidak bahagia. Dulu di Eropa, pekerjaan seseorang itu disamakan dengan nama belakangnya. Di Eropa dulu kalau ada namanya John, bapaknya tukang sepuh emas, makanya nama belakangnya Smith, John Smith, ya kan? Kalau ada namanya Hana, ibunya tukang jahit, pasti belakangnya Hana Taylor, ya kan? Kalau ada orang namanya John, bapaknya tukang bikin roti, pasti namanya Baker, karena Baker itu artinya tukang bikin roti. Jadi nama itu diasosiasikan dengan pekerjaan, ya kan? Karena memang pekerjaan orang itu adalah identitasnya orang itu. Cuman sekali lagi, kalau kita bekerjanya untuk makan atau bekerja untuk identitas, itu salah besar. Nah, ada kelompok yang kedua. Tadi yang pertama kerja cari makan, kedua kerja untuk nyari nama. Ada orang yang berlomba-lomba nyari gelar, nyari kedudukan, nyari posisi supaya punya nama, ya kan? Tidak ada salahnya dapat nama, tidak ada salahnya dapat posisi, tidak ada salahnya mendapatkan kedudukan. Yang salah adalah kalau manusia berlomba-lomba dalam hidup ini hanya untuk nyari kedudukan, nyari posisi, nyari kekayaan, hanya untuk nama. Banyak yang bingung tuh setelah punya nama, ya kan, jadi gubernur, jadi bupati, punya kekayaan, bingung mau diapakan kekayaannya. Karena mereka hanya mau nyari nama. Nah, yang repotnya ialah orang yang suka nyari nama biasanya kadang-kadang menghalalkan segala macam cara supaya punya nama. Itu salah. Yang ketiga, orang bekerja untuk hanya suka-suka aja, untuk senang-senang. Nah, ini golongan orang yang tidak mau susah, hanya mau senang. Setelah kerja habis uangnya hanya untuk senang-senang. Tapi yang saya senang ialah kalau orang sampai kepada yang keempat, bekerja karena panggilan hidup. Nah, orang yang sudah sampai di sini biasanya bahagia. Orang yang sudah menemukan panggilan hidupnya biasanya senang. Dalam istilah kerennya adalah punya a sense of accomplishment. Dia punya pencapaian. Orang-orang ini kalau sudah menemukan pencapaian hidup sebelum umur 60 tahun biasanya masa tuanya bahagia. Tapi kalau sebelum umur 60 tahun belum punya sense of accomplishment, tidak bahagia, masa tuanya cenderung rewel. Orang ini agak bahaya, saudaraku. Biasanya dia selalu salah, ya kan? Apa saja yang dilakukan oleh anak cucunya selalu salah karena tidak punya a sense of accomplishment. Apa bedanya kerja karena panggilan dan kerja karena makan? Yang terakhir ini, dibayar atau tidak dibayar tetap melakukan. Mengapa? Ini panggilan hidup saya, Pak. Dipuji atau tidak dipuji, tetap aja melakukan. Kenapa? Ini panggilan hidup saya, Pak.
Tapi kalau bapak ibu ini tidak dibayar bakalan berhenti, ya kan? Karena mereka kerja untuk nyari makan. Saya harap suatu saat mereka melakukan sesuatu bukan untuk nyari makan, untuk sang urip masuk surga, ya kan? Ada waktunya orang memikirkan hanya untuk makan di dunia ini, tapi ada waktu dalam hidup ini kita udah mikirin bekal untuk nanti masuk ke kekekalan. Itu apa? Kebaikan, amal, ya kan? Amal dan kebaikan itulah yang merupakan panggilan kita. Pada akhir-akhir ujung kehidupan kita, kita harus melakukan itu. Amin. Oleh karena itu jangan lupa saksikan Making Life Better seri berikutnya. Sampai jumpa. Making life better, making you lebih baik.